Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ananda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan 3 tools. Yang pertama adalah ChatGPT, yang kedua Grammarly, dan yang ketiga adalah Quillbot. Disclaimer, video ini hanyalah video penyelesaian tugas pengantar teknologi informasi. Harap jangan dijadikan rujukan pembelajaran. Nah, adapun cara menggunakan tools yang pertama yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT merupakan salah satu kecerdasan buatan atau AI yang berguna untuk menyelesaikan masalah persoalan-persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menggunakan atau ketika kita mempunyai tugas, nah kita dapat menyelesaikan tugas itu dengan cara mengetikkannya di ChatGPT. Nah, ChatGPT sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, adapun kelebihan dari ChatGPT itu yang pertama, dia mampu menyelesaikan tugas-tugas atau persoalan-persoalan kita. Nah, ketika kita memiliki tugas mata kuliah, kita dapat mengetikkan soal tersebut di ChatGPT. Nah, nantinya ChatGPT akan menampilkan jawaban-jawaban dari pertanyaan kita. Nah, adapun kekurangan dari ChatGPT adalah seperti yang kita tahu, ChatGPT merupakan kecerdasan buatan. Jadi pastinya jawaban yang diberikan oleh ChatGPT tidak sepenuhnya benar atau tidak efisien dalam menyelesaikan tugas kita. Jadi harap tidak terlalu menjadikan ChatGPT sebagai kunci dari ketika kita ingin menyelesaikan tugas. Nah, adapun kekurangan yang kedua adalah ChatGPT hanya menampilkan teks-teks dan tidak bisa menampilkan jawaban dalam bentuk video. Nah, adapun cara penggunaan ChatGPT adalah cara menggunakan ChatGPT adalah yang pertama kita cari ChatGPT ya, lalu klik login untuk masuk. Nah, kita bisa menggunakan continue with Google untuk masuk dengan cara klik continue Google, lalu masukkan email kita. Nah, di sini saya menggunakan email. Lalu kita tunggu. Setelah itu, nah kita sudah ada di dalam ChatGPT. Nah, ketika itu kita sudah bisa masuk atau mengetikkan soal yang ingin kita tanyakan. Nah, di sini saya mengetikkan soal yakni sejarah perkembangan komputer secara lengkap. Setelah itu nanti kita bisa langsung enter. Nah, akan tampil jawaban nantinya. Oke, kita enter. Nah, setelah kita beri soal atau kita masukkan soal, nah akan langsung muncul jawaban dari ChatGPT. Nah, di sini yang tampil itu ada banyak ya, ada era generasi pertama, generasi kedua. Nah, beginilah tampilannya ketika kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan pada ChatGPT, gitu. Nah, adapun tools yang kedua adalah Grammarly. Nah, jadi Grammarly ini merupakan sebuah platform yang dapat membantu kita dalam meningkatkan gaya bahasa kita. Nah, jadi Grammarly ini mampu melacak kesalahan-kesalahan kita dalam sebuah tulisan. Nah, ketika kita memasukkan sebuah tulisan ke dalam Grammarly, nah Grammarly itu akan melacak kesalahan-kesalahan atau ejaan-ejaan yang salah dalam tulisan tersebut. Nah, tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, adapun cara penggunaan Grammarly adalah seperti di menggunakan video tools Grammarly adalah kita bisa langsung saja mengetikkan Grammarly pada tempat pencarian yang ada di Google atau di Google Chrome. Kita klik Grammarly, lalu kita masuk dan kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, inilah tampilan Grammarly. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file atau tulisan yang akan saya uji coba masuk untuk diperiksa kata-kata apa saja yang salah atau penggunaan kata yang tidak tepat dalam penulisan tersebut. Nah, kita klik lalu kita tunggu.
Setelah itu inilah tampilan ketika kita sudah memasukkan tulisan. Nah, di sini dia sedang memproses tulisan kita, di mana letak kesalahan penulisannya atau kata-kata yang tidak tepat penggunaannya. Nah, baik, kita tunggu. Oke, kalau tampilannya sudah begini, nah tulisan yang ada garis bawahnya itu adalah tulisan-tulisan yang salah atau kurang tepat penggunaannya. Nah, dengan menggunakan Grammarly kita dapat mengetahui atau kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan agar tulisan kita dapat jauh lebih baik. Nah, adapun tools yang ketiga adalah Quillbot. Jadi, Quillbot ini merupakan sebuah platform yang membantu kita dalam memparafrase tulisan. Jadi, ketika kita ingin membuat skripsi, makalah, dan jurnal, kita dapat menggunakan Quillbot dalam membantu kita memparafrase tulisan tersebut. Nah, ketika kita memasukkan sebuah paragraf atau sebuah kalimat dalam Quillbot, maka Quillbot itu nantinya akan memparafrase menjadi sebuah tulisan baru agar kita terhindar dari yang namanya plagiatisme. Nah, selain itu, Quillbot tidak hanya digunakan untuk memparafrase tulisan saja. Kita juga bisa menggunakan menjadi sebuah penerjemah. Nah, jadi di situ ada pilihan penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan masih banyak bahasa-bahasa yang lain. Nah, ketika kita menggunakan Quillbot untuk menerjemahkan sebuah kata atau tulisan, itu lebih efisien atau kebenarannya lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan translate yang di Google, karena biasanya translate biasa di Google itu memiliki beberapa kesalahan yang tidak tepat penggunaan katanya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Quillbot itu lebih baik atau lebih efisien, lebih tinggi keefisiensi kebenarannya. Nah, adapun cara penggunaan tools yang ketiga ini atau tools Quillbot itu adalah adapun cara menggunakan tools yang ketiga atau Quillbot adalah dengan cara kita langsung cari saja Quillbot, lalu kita klik yang paling atas. Nah, ini adalah tampilan dari Quillbot. Nah, di Quillbot bukan hanya saja memparafrase tulisan, tapi banyak pilihan seperti Quillbot Flow, Translate, nah, dan lain-lain, banyak sekali. Di sini saya pertama mencoba untuk memparafrase. Langsung saja saya masukkan kalimat. Nah, di sini bisa kita langsung memparafrase. Sebelumnya tulisan atau kalimat sebelum diparafrase berjumlah 237. Nah, setelah kita klik parafrase, nah ini sudah diparafrase dan kalimat katanya sudah berjumlah 122 kata. Ini artinya sudah parafrase. Oke, selanjutnya saya mencoba translate. Di sini saya ubah dulu menjadi kalimat bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan kalimat yang lain untuk mentranslate. Di sini saya menggunakan English, terus saya akan mentranslate-nya menjadi bahasa Indonesia. Nah, setelah itu saya masukkan kata yang ingin ditranslate, lalu klik translate. Nah, kita tunggu. Nah, begitulah ketika kita menggunakan tools Quillbot untuk Nah, itulah tadi cara penggunaan 3 tools. Nah, harap jangan terlalu bergantung akan 3 tools tersebut, karena sekali lagi tools tersebut merupakan kecerdasan buatan yang tidak luput dari kesalahan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tools ChatGPT, Grammarly, dan Quillbot. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.